Kalau dirinya selamat dari fitnah orang, tapi orang tidak selamat dari fitnah dirinya. Itu bahayanya perempuan keluar dari rumah. Ya. Ya. Fa in salimat bin lam yas. Ini kita masih pembahasan ya tentang keutamaan sholat perempuan di rumah lebih utama daripada di masjid. Nah, kemudian ada hadis Nabi nyatakan di sini Rasulullah diperlihatkan oleh Allah. Surga ternyata penduduk kebanyakan surga adalah orang miskin, orang fakir. Kemudian Rasulullah diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan perempuan. Ini rahasia Allah yang sudah diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini bukan menunjukkan bahwa miskin itu bagus, bukan juga menunjukkan bahwa perempuan itu jelek, bukan itu. Ya, seolah-olah kan penduduk surga kebanyakan miskin, wah bagus, jadi miskin aja kita deh, supaya kita masuk surga. Bukan begitu maksudnya. Tapi sifat orang miskin itu yang menyebabkan masuk dia ke surga. Saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa kebanyakan manusia diuji miskin lulus, tapi diuji kekayaan jarang yang lulus. Begitu, ya. Begitu juga perempuan. Ada nggak di surga? Ada. Berarti bukan gara-gara perempuannya, tapi sifat si perempuan ini, ya, yaitu dari membangkang kepada Allah, membangkang kepada Rasul, membangkang kepada suami, bersolek berlebihan, berdandan berlebihan sampai timbul kelihatan dia punya aurat. Nah, sifat-sifat inilah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Kebanyakan. Ya. Nah, kita mau jadi orang kebanyakan apa mau jadi orang sedikit? Orang yang bagus itu orang yang paling sedikit. Allahumma ja'alna minal qalil. Ada doanya Sayyidina Umar di antaranya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sedikit, termasuk orang yang sedikit. Siapa yang orang sedikit itu? Orang yang soleh, orang yang berilmu, orang yang syahid, orang yang sedikit. Ya enggak? Makanya kalau kita pakai ilmu paramida, taruh piramid. Piramid itu yang paling sedikit yang atas apa yang bawah? Atas. Berarti orang yang atas itu yang sedikit itu yang hebat. Gimana tuh? Bisa sampai ke puncak itu. Nah itu. Nah ini yang kita akan kaji, ya. Huwa id aradatil khuruj, kalau dia mau keluar rumah. Kalau di rumah nggak dandan, di rumah keluar dandan. Nah ini hati-hati nih, ya, menyebabkan ini. Labisat afghar thiyabha, baru dipakai yang baju paling bagus, baju paling mahal. Woi, dia mau pamer. Nah, itu juga yang menyebabkan masuk neraka. Ay a'zamuha, kebanyakan, ya, sebabnya itu. Wa tajammalat, lalu dia berhias, ay tazayyanat wa tahassanat, ay ijtalabat, bersolek, mempercantik diri. Wa kharajat taftunun nas, lalu dia keluar membuat fitnah di antara manusia. Ya. Ay tasmiluhum binafsiha, ya, menarik perhatian dengan dirinya. Fa in salimat fi nafsiha lam yaslimun nas minha. Kalau orang, ya, kalau dirinya selamat dari fitnah orang, tapi orang tidak selamat dari fitnah dirinya. Itu bahayanya perempuan keluar dari rumah, ya. Ya. Fa in salimat fi nafsiha lam yaslimun nas minha walidha ay li'adami salamatin nas minha. Oleh sebab itu, karena ini yang, ya, menyebabkan tidak meniadakan keselamatan manusia darinya, maka Nabi SAW bersabda, al-mar'ah aurah, perempuan itu aurat. Ya, maksudnya apa? Di makna aurat di sini, yastakbihu zuhuruha rirrijal, kurang baik nampak di sisi laki-laki.
Ya, laki-laki yang bukan muhrim, laki-laki yang bukan suaminya, yang bukan orang tuanya, ya, kurang bagus. Itu makna perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat min baitiha, kalau seorang perempuan keluar dari pingitannya, dari rumahnya, istashras fa syaitan ay rafa'u basairaha liyugawiha fi fayuqal fil fitnah, ya, maka dibikin indah sama setan. Oh, dihindar ini, sehingga mata-mata orang melihat, ya, tertipu, maka jatuhlah dalam fitnah. Dan yang dimaksud setan di sini apa? Manusia. Syaitan al-ins. Setan dalam bentuk manusia, yaitu manusia yang pikirannya ngeres. Tahu ngeres? Nah, harus disapu nggak kalau ngeres? Kotor, harus disapuin. Ya, pikiran lu ngeres, ya nggak? Nah, itu. Sumya bihi alat tasbih. Jadi kalau setiap orang yang ada pikirannya ngeres berarti dia setan yang berbentuk manusia. Hati-hati tuh. Minal allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Waswis, bikin was-was. Jangan dari manusia, dari golongan manusia dan golongan jin. Sumya bi ala tasbih, dinamakan manusia setan karena apa? Ada bentuk keserupaan, ya, menyerupai. Wa aqrabu ma takunu al-mar'a min Allah idza kanat fi baitiha, dan paling dekatnya seorang perempuan kedudukannya di sisi Allah kalau perempuan itu ada di dalam rumahnya. Ya, kalau tidak dalam rumah, jauh dari Allah. Ya. Ya. Kalau mau dekat sama Allah, di rumah. Ya. Itu. Bukan berarti ya selalu di rumah. Ada waktu tertentu yang mewajibkan, mengharuskan dia. Ya. Dan itu diusahakan seminimal mungkin, sekurang mungkin, ya, sepenting-pentingnya. Ya. Wa fi riwayat al-mar'ah aurah ay ghairu wathiqah. Dalam riwayat yang lain perempuan disebut aurat. Maksudnya apa? Ghairu wathiqatin biha fasadun kabir. Ya, tidak terpercaya dengannya, bisa ketipu setan. Ada bahaya yang besar. Fahbisuhunna fil buyut, maka penjarakanlah mereka. Rasulullah juru seluruh laki-laki, suruh penjarakan, tahan, maksudnya mereka itu perempuan-perempuan di rumah mereka, di rumah. Fa innal mar'a idza kharajat tariq, karena sesungguhnya perempuan jika keluar ke jalan, ay kharajat min khadriha, kalau keluar dari pingitannya, wa aradat an tasruka tariq, lalu dia ingin berjalan di jalan, qalalah ahluha aina turidin, nanti orang-orang keluarganya akan tanya, mau kemana kamu? Ini kalau perempuan keluar rumah pasti ditanya, mau kemana kamu? Baru dia jawab, si perempuan itu jawab, qalat a'udu maridan, saya mau menjenguk orang sakit. Wa asya janazah, saya mau melayat jenazah. Fala yazal biha syaitan hatta takhruj dhira'iha. Terus menerus setan mengganggu sehingga dia keluar dari lengannya, nggak sadar dia buka tangan sedikit. Ini aurat bukan? Nggak sadar tuh banyak ibu-ibu. Apalagi kalau udah serius, gimana tuh? Ya aurat, lupa ya, lupa. Siti Fatimah pernah marah sampai kelihatan rambutnya keluar sedikit. Kata Rasul, Fatimah, rambut kamu. Putri Nabi pernah salah, pernah terjadi hal seperti itu. Itu pelajaran buat kita. Ya, nah itu harus dikontrol. Ya, hati-hati kalau keluar rumah, tetap rapi jilbabnya. Ya, itu. Wa mal tamasatil mar'ah, dan tidaklah seorang perempuan ya meminta wajah Allah, keridhaan Allah, ay ridho mithli anta aquda fi baitiha, seperti dia duduk di rumahnya. Minta ridha Allah, duduk kamu di rumah. Ya. Wa ta'budu rabbaha, kamu sembah Allah di rumah Tuhannya. Wa tuti'a ba'laha, taat sama suami. Ibadah yang betul. 5 waktu jangan tinggal.
Kalau bisa tambah qobliyah, ba'diyah, tambah duha, tambah witir, tambah tahajud, ya. Itu ya paling kurang tuh 2 rakaat teh. Ya, duha berapa rakaat ibu-ibu tadi? Ada 4. Nah, jangan 2, kalau 2 sekakar. 4 minimal. Alhamdulillah 6, alhamdulillah 8. Bisa 12, alhamdulillah bagus. Ada riwayat juga 12. Ya, tahajud berapa, Bu? Nah, 2 minimal 2 lah. Karena ngantuk kan malam, ya enggak? Witir berapa witir? Ya, minimal 3 atau 1 boleh 1, ya. Kalau sempurnanya duha 8 atau 12, tahajud 10, witir 11. Itu yang sempurna. Kalau yang nggak bisa sempurna, yang mendekati kesempurna, ya itu. Ya, tapi yang terlalu sering, ya harus kali-kali tambah volume. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki menyatakan kalau masih muda ibadah, paksain kalau bisa. Kenapa? Nanti kalau kamu sudah tua, kamu mau ibadah hanya maunya doang, udah nggak mampu. Padahal udah nggak, fisik udah nggak kuat. Tapi kalau mumpung lagi masih muda, ayo pakai tenagamu, paksain tuh, setan lawan. Tahajud, bangun hatta sebelum subuh 30 menit sudah bangun, tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat, paling kurang. Ya, usaha ya. Ya.